cancer atau kanker kolorektal itu masih 3 besar Ya. dengan outcome atau angka kematiannya masih cukup tinggi. Salah satu problemnya adalah deteksi dini yang mungkin masih kurang, edukasi ke pasien, ke masyarakat itu kurang, sehingga awareness atau kesadarannya itu masih rendah. Kalau misalnya di payudara itu kita bisa dengan melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Nah, kalau di usus besar itu kebanyakan masyarakat kita terutama pada akhirnya cenderung dalam tanda kutip ya, kayak menggampangkan. Buang air besarnya bermasalah, mungkin salah makan, apinya berdarah, paling ambil gitu. Jadi awarenessnya masih kurang dibandingkan payudara sama rahim. Ya, rahim mungkin sekarang sudah banyak IVA, banyak pap smear. Kalau kolorektal ini memang sedikit lebih kalah dibandingkan dua yang terbesar tadi. Nah, itu apa karena kurangnya edukasi dari masyarakat? Salah satunya satunya informasinya itu, dan kemudian kecenderungan di masyarakat kita kalau urusan perut itu ya paling masuk angin gitu, salah makan gitu. Padahal harus kita waspadai sejak awal sebenarnya. Sehingga outcome-nya itu akan sangat berpengaruh. Tidak jarang pasien datang sudah stadium yang sudah lanjut, sehingga ya kadang outcome-nya kurang bagus. Kalau dengan ini seperti lambung dan sebagainya, ini kan kadang-kadang apa ya, katanya kayak masuk angin saja gitu. Seperti itu. Maka sekarang di beberapa center bahkan sudah sampai yang agak periferi itu ada endoskopi, ya, baik yang dari atas, dari saluran cerna atas sampai ke duodenum, atau yang dari bawah. Memang screening atau gold standarnya memang dilakukan itu salah satu untuk mempercepat untuk kita mengetahui kondisinya. Memang yang paling besar, yang paling utama yaitu keluhan itu pasien. Dari peserta yang hadir ini, Dok, apa ada termasuk yang kena kanker usus? Beberapa ya, cuma ini sebenarnya kan komunitasnya yang dari breast cancer, yang dari siti kecil. Dan setelah saya masuk, kemoterapinya juga mulai jalan, sehingga kita mulai nangkap juga beberapa pasien-pasien itu. Harapannya dari kegiatan ini, Dok? Awareness-nya meningkat. Ini kalau survivor istilahnya ya, jadi para penyintas yang sudah pernah kena, kemudian itu biasanya mereka solid dan memberikan info juga ke sekitarnya gitu. Paling tidak dari keluarga itu juga, karena kan resikonya juga akan meningkat kalau ada keluarga yang sudah kena cancer. Nah, apapun nanti di keluarganya juga akan ada sekian persen peningkatan resiko seperti itu. Terima kasih, Dok. Ya, baru kemudian setelah di tengah dia turun disebut dengan rektum. Kenapa perlu kita mengetahui posisi atau lokasi dari usus besar? Karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama untuk nanti treatment atau tindakan operasi. Kalau ada kanker di usus besar sebelah kanan, kita potongnya separuh usus besar, dari tengah sampai perbatasan usus halus tersebut. Kalau sebelah kiri, kita potongnya pun separuh sebelah kiri, dari tengah sampai ke perbatasan usus besar kolon dengan sigmoid. Kalau di sigmoid, kita potong sigmoidnya. Kalau di rektum, baru kita menghitung jarak 5 cm di atas dan minimal 2 cm di bawah. Sehingga kalau ada pasien dengan kanker dari anus kurang dari 4 cm, mau tidak mau anusnya harus dibuka. Dalam tanda kutip menganggap enteng, padahal ada sesuatu yang lebih besar di bagian ini. Teman-teman, ya, tentang kolorektal. Ini terminologinya tentang tubuh dan di Indonesia. Gejala ini sebelum kita masuk ke screening, yang paling sering buang air besarnya berdarah, ya, atau badan yang cukup signifikan. Ya, signifikan itu sampai gitu. Ya. Kemudian gampang diare, gampang susah buang air besarnya. Itu kita harus hati-hati. Ya. Buang air ada darahnya, kita harus pinter mulai ini ya, membiasakan melihat apa yang kita buang. Bukannya ndak ikhlas, bukan. Ya, tapi kita
seperti yang selalu ditekankan, kita adalah apa yang kita makan. Ya, jadi layak kalau kita melihat apa yang kita buat. Kita lihat, apakah perdaraannya segar, ataukah perdaraannya ada darah menggumpal gelap. Ya, itu harus kita lihat supaya kita lebih waspada. Ya. Berangkal gini, oh habis makan enak, terusnya ada berangkalnya mungkin. Gitu, ya. Jadi harus hati-hati. Ada anemia atau turunnya komponen darah atau HB-nya turun. Tanda-tandanya 4L, lemah, letih, lesu, lemas. Kalau pada ibu-ibu atau mbak-mbak biasanya lokal pas mens misalnya. Tapi kalau tidak ada gambaran perdarahan, tidak ada gusi berdarah, BAB-nya tidak berdarah, kok sering anemia? Ada tempat untuk kita melakukan